Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Ramli dalam sesi dengan topik kajian konseling dan penyusunan RPL konseling. Saudara-saudara para peserta PLP kampus, pada kesempatan ini saudara-saudara akan mengikuti kajian topik yang saya sebutkan. Untuk itu, saya akan membuka materi ini. Silakan saudara mengikuti kajian berikut ini. Sebagaimana saya kemukakan tadi bahwa topik yang akan saudara kaji, saudara pelajari adalah kajian konseling dan penyusunan RPL konseling. Untuk topik ini ada beberapa hal yang perlu saudara-saudara perhatikan. Yang pertama tentang tujuan. Tujuan dari kajian topik ini ialah agar saudara-saudara sebagai peserta PPL mampu menyelenggarakan layanan konseling individual, berikutnya mampu menyelenggarakan layanan konseling kelompok, lalu juga Anda diharapkan mampu menyusun RPL konseling individual dan terakhir mampu menyusun RPL konseling kelompok. Nah, untuk mencapai keempat tujuan ini, maka materi atau bahan yang akan saudara pelajari adalah kajian pelaksanaan konseling. Secara pokok-pokok nanti akan saya kemukakan. Dan yang kedua adalah bahan atau materi tentang penyusunan RPL konseling. Tentu secara umum ini pokok-pokok yang perlu saudara padukan dengan sumber-sumber yang lainnya. Nah, untuk mencapai tujuan yang saya kemukakan, 4 tujuan ini dengan materi 2 bahan ini, maka metode yang akan digunakan itu adalah ekspositori. Seperti sekarang saya mengemukakan, menyajikan pokok-pokok materi kajian konseling dan penyusunan RPL konseling dalam rangka mencapai keempat tujuan ini. Lalu diskusi, harapannya saudara-saudara berdiskusi dengan teman saudara, khususnya teman dalam satu kelompok PPL, dan juga Anda bisa diskusi melalui Google Classroom yang sudah disiapkan. Dan juga harapannya supaya Anda bisa mencapai tujuan dari kajian ini, khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan layanan konseling individual dan konseling kelompok, Anda diharapkan bermain peran dengan anggota kelompok di sekolah tempat Anda melaksanakan kegiatan PLP. Dan yang terakhir adalah metode pemberian tugas. Harapannya nanti saudara-saudara berlatih, bermain peran, konseling individual, konseling kelompok, lalu juga menyusun RPL konseling dan RPL konseling individual dan RPL konseling kelompok. Saya kira itu saudara-saudara pokok-pokok tentang kegiatan dalam kajian topik tentang konseling dan penyusunan RPL konseling. Baik, berikutnya mari kita masuki materi yang pertama, yaitu kajian pelaksanaan konseling. Nah, saudara-saudara, untuk mengkaji pelaksanaan konseling ini, nanti saya kelompokkan menjadi 3 kegiatan. Yang pertama, kajian tentang kegiatan prakonseling, lalu yang kedua, kajian mengenai kegiatan saat
konseling itu diselenggarakan, dilaksanakan, dan yang terakhir adalah kegiatan pasca konseling. Nah, sekarang kita bahas, kita pelajari pokok-pokok tentang kegiatan prakonseling. Jadi sebelum saudara-saudara melaksanakan kegiatan konseling atau memberikan layanan konseling, apakah tatap muka offline ataukah daring, saudara-saudara, maka harapannya saudara melakukan kegiatan seperti ini. Yang pertama, melakukan identifikasi kasus, yaitu Anda diharapkan untuk kenali siswa atau konseli yang akan saudara bantu untuk menemukan sumber-sumber yang ada pada dirinya sehingga bisa mengatasi masalah yang dihadapinya, lalu bisa berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada diri kasus ini. Nah, untuk melakukan identifikasi kasus, saudara bisa melakukan need assessment bersamaan dengan penyusunan program kegiatan PLP saudara di tempat sekolah di mana Anda ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan PLP. Nah, untuk itu bisa wawancara, diskusi, konsultasi dengan konselor pamong dan juga dosen pembimbing. Atau mungkin pula saudara-saudara dalam rangka penyusunan program, di samping mempelajari program yang ada di program BK, maksud saya, ya program sekolah, program BK yang ada di sekolah tempat PLP saudara, maka bisa Anda atau saudara-saudara mengirimkan ini kuesioner tentang kebutuhan layanan konseling misalnya, atau Anda mengirimkan kuesioner tentang masalah-masalah yang potensial atau mungkin dihadapi oleh siswa-siswa atau kelas yang akan menjadi kelas binaan saudara. Nah, kalau melalui daring, salah satunya saya kira Anda sudah belajar dari kegiatan pembekalan PLP itu, misalnya melalui Google Form, itu yang sangat praktis. Tentu ada cara-cara yang lain. Tetapi kalau itu sulit dilakukan, paling tidak Anda mempelajari program di sekolah tempat PLP, lalu konsultasi, wawancara dengan guru, apakah guru mata pelajaran ataupun guru BK, daring maupun non-daring, gitu ya. Nah, setelah kasus ditemukan, apakah kasus yang bersifat individual atau kelompok, maka lalu tetapkan apa tujuan konseling yang akan dicapai. Apakah misalnya kasus yang Anda temui, apakah individu atau kelompok, wah, kasus ini mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Karena yang bersangkutan misalnya kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA atau SMK, mengalami kesulitan penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru. Maka tujuannya berarti agar siswa kasus konseli itu dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru. Atau lebih rinci lagi, silakan. Penyesuaian diri dengan apa? Dengan lingkungan fisik sekolah, lingkungan sosial, atau bagaimana?
Nah, berdasarkan tujuan yang ditetapkan, misalnya tadi harapannya kasus ini dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, atau dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan belajar di kelas yang baru ini. Nah, lalu apa pendekatan yang menurut saudara kira-kira cocok untuk membantu kasus, membantu ya siswa konseli mencapai tujuan penyesuaian diri itu tadi misalnya. Nah, ini dari segi pendekatan, misalnya apakah pendekatan behavioristik atau behavioral itu, ataukah pendekatan konseling personal emotif behavior, ataukah pendekatan konseling ringkas berfokus solusi, atau konseling realitas misalnya. Silakan. Nah, apa? Nah, semakin Anda spesifik tujuan yang Anda tetapkan terkait karakteristik kasus konseling yang ditemui, maka akan lebih mudah saudara-saudara menentukan pendekatan yang cocok berdasarkan hubungan kecocokan antara pendekatan dengan tujuan yang akan dibantu. Dan juga jenis konselingnya, apakah konseling individu atau konseling kelompok, saya batasi di sini berkaitan dengan PLP ini. Jadi penyesuaian diri itu hanya 1-2 atau banyak di antara mereka misalnya. Ya, kalau secara satu persatu berarti konseling individual. Tapi kalau misalnya menurut Anda lebih efisien ini konseling kelompok, silakan. Karena misalnya ternyata kasus penyesuaian diri ini banyak dialami oleh siswa-siswa di sana, tempat Anda melaksanakan BPL. Lalu saudara-saudara, berdasarkan pendekatan dan jenis konseling yang Anda tetapkan, kemudian Anda juga tetapkan apa kira-kira teknik dan media yang cocok untuk membantu mereka. Misalnya kalau Anda memilih konseling behavioral, penyesuaian diri dalam belajar, khususnya misalnya waktu mengikuti kegiatan pembelajaran. Maka mungkin teknik yang cocok adalah teknik pelatihan menerapkan strategi belajar yang efektif pada waktu mengikuti kegiatan pembelajaran. Atau misalnya penyesuaian diri dalam hubungan sosial, maka apa teknik yang cocok misalnya? Role playing misalnya, bermain peran. Apakah bermain peran antara dirinya sebagai siswa yang mengalami kesulitan penyesuaian diri dengan teman, lalu yang satunya partner adalah guru BK-nya kalau konseling individual, ataukah role playing bersama anggota kelompok dalam konseling kelompok. Dan media. Nah, apa media yang cocok untuk ini? Nah, karena pada umumnya sekolah-sekolah sekarang ini dilaksanakan, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring, maka saudara silakan mengembangkan diri, mengembangkan penguasaan diri dalam kompetensi berkaitan dengan penggunaan media daring. Misalnya kalau konseling individual, salah satunya misalnya dengan menggunakan video call, misalnya saudara-saudara, dan tentu yang lainnya yang semakna. Kalau konseling kelompok, misalnya Google Meet itu atau Zoom itu, Zoom meeting itu saudara-saudara gitu. Silakan, mana yang cocok untuk konseli yang akan saudara bantu, siswa yang akan saudara bantu itu. Atau mungkin siswa ini tidak cocok menggunakan media dalam jaringan, saudara-saudara. Kalau di sekolah yang bersangkutan, di samping misalnya pembelajarannya daring dan juga non daring, ya silakan misalnya apakah
bisa melakukan wawancara konseling tatap muka sebagaimana biasanya pada waktu sebelum terjadi pandemi COVID-19. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir kan gitu, saudara-saudara. Kalau memungkinkan, tapi kalau tidak, ya monggo dinegosiasi dengan siswa dan juga guru BK di sekolah yang bersangkutan. Itu teknik dan media, saudara-saudara. Nah, tentu kalau tadi media dalam artian penggunaan IT ya, tapi juga ada media-media lain yang mungkin Anda perlukan, misalnya dalam rangka menjelaskan cara belajar, maka Anda menggunakan diagram. Tentu diagram itu nanti lalu disampaikan melalui daring itu. Nah, setelah semua dilakukan identifikasi kasus, lalu tentukan apa tujuan yang ingin dicapai dari pemberian bantuan terhadap kasus ini, ditentukan pendekatan dan jenis konseling yang cocok untuk mencapai tujuan ini, dan juga teknik dan medianya, misalnya saudara-saudara, maka lalu saudara menyiapkan penyiapan sumber daya konseling. Ya, sumber daya konseling itu ya segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung, menunjang pelaksanaan konseling, apakah daring maupun non-daring, dalam upaya mencapai tujuan konseling ini sehingga kasus ini bisa mencapai tujuannya, mengatasi masalahnya, dan berkembang secara optimal, sehingga menjadi warga negara Indonesia yang produktif, warga negara Indonesia yang diharapkan. Nah, sumber daya konseling misalnya apa? Ya, penataan ruang konselingnya. Kalau di sekolah ya silahkan Anda misalnya melaksanakan layanan konseling daring dari sekolah, Anda sekolah menyiapkan di beberapa sekolah misalnya, ya monggo diteliti bagaimana tempat konselingnya itu, ruang konselingnya itu, supaya nanti kalau misalnya daring, siswa bisa melihat ruang konseling di samping melihat Anda sebagai konselornya dengan cara yang tenang, teduh, sehingga dia bisa berkonsentrasi untuk menemukan sumber-sumber daya yang ada pada dirinya dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan. Tetapi kalau saudara misalnya melaksanakan konseling daring dari rumah saudara atau dari tempat kos saudara, jangan lupa penataan ruang atau tempat di mana Anda memberikan konseling hendaknya minimal sama dengan di ruang konseling di sekolah itu, saudara-saudara. Bukan sama dalam artian perabotnya, tapi misalnya ya kebersihannya, kerapiannya. Itu jangan sampai misalnya ruang kos-kosan saudara sebagai tempat konseling itu tanda petik maaf kaca balau, kaca balau, nggak bersih, aut-autan. Akhirnya konseling yang melihat kondisi seperti itu nanti ini gimana ini? Konselor atau calon konselor yang akan bantu saya, mau lingkungannya sendiri dia aut-autan, atau bisa membantu saya. Nah, ini kredibilitasnya dipertanyakan. Salah satunya penataan ruang konseling, saudara-saudara. Lalu juga instrumen-instrumen yang diperlukan. Nah, kalau secara daring berarti instrumen-instrumennya itu sudah disiapkan dalam file, diintegrasikan dengan laptop, laptop atau HP yang saudara gunakan untuk kegiatan konseling itu, sehingga pada saat diperlukan maka itu di-share-kan atau dikemukakan di ruang konseling maya itu saudara-saudara.
ya instrumen, ya media-media yang diperlukan. Mungkin saudara perlu menunjukkan buku sumber sebagai bahan untuk bacaan bagi konseli, atau mungkin cerpen apa gitu, saudara-saudara. Nah, ini semua. Nah, sumber daya termasuk di sini saudara-saudara penyiapan diri saudara untuk melaksanakan kegiatan konseling ini, apakah daring maupun non daring, atau berbagi dengan teman sesama peserta PLP, saudara-saudara. Misalnya ini ada berapa siswa yang akan dibantu dari beberapa siswa itu masalahnya apa saja secara umum. Kira-kira ini Anda bisa berbagi dengan teman sesama anggota atau peserta PLP, saudara-saudara. Misalnya Anda ambil berapa siswa, masalah apa saja, temannya apa. Ini juga penyiapan sumber daya kan gitu. Dan jangan lupa di dalam melaksanakan kegiatan konseling, apakah daring maupun non daring, itu penegakan kode etik itu sangat penting, saudara-saudara. Apalagi daring, jangan sampai siswa konseli yang saudara bantu itu mendapatkan bahaya, mendapatkan kesulitan berkenaan dengan konseling yang saudara lakukan ini. Artinya apa? Anda harus menggunakan media daring, misalnya kalau daring ya, media daring yang aman, bebas dari intipan orang lain. Nah, itu. Nah, kalau saudara ragu dengan media tertentu yang saudara gunakan, nah, monggo konsultasi dengan ahli medianya di Prodi, di lab BK. Salah satunya dengan Bu Maya, kan gitu ya, Bu Maya. Pada waktu Anda mengikuti pembekalan awal sebelum masuk kegiatan PLP ini, Anda kan sudah mendapatkan ini, informasi, penjelasan dari tim IT Prodi. Misalnya di sini ada Pak Pram gitu ya, Bu Maya dan seterusnya. Dan juga saudara-saudara, misalnya melalui konseling daring yang saudara lakukan itu, kalau saudara mau merekam proses konseling itu harus minta izin. Kalau Anda diizini, diberikan izin oleh siswa atau konseli saudara, maka silakan. Kalau tidak, itu menyalahi kode etik dan itu menyalahi hak privasi seseorang. Jadi Anda perlu pelajari kode etik yang ada. Secara umum kode etik yang ada dalam layanan konseling selama ini juga berlaku untuk layanan konseling daring. Daring ya itu tadi, misalnya perekaman di layar tempat Anda lakukan konseling, itu harus seizin konselinya. Secara umum sama itu, saudara-saudara. Nah, ini kegiatan prakonseling yang perlu Anda perhatikan. Nah, setelah kegiatan prakonseling dilakukan dengan baik, kemudian kita masuki ke ini, kegiatan saat konseling. Gitu. Jadi setelah Anda menemukan konselingnya, apa masalahnya, apakah konseling individu atau konseling kelompok, dan seterusnya, ya silakan pendekatan apa. Ini saudara sudah mempelajari beragam pendekatan. Misalnya ada pendekatan konseling realitas, konseling behavioral, konseling ringkas berupa solusi, ada juga misalnya konseling rasional emotif behavior, dan ada konseling-konseling yang lain, atau konseling integratif, paduan. Jadi Anda tidak mengacu pada satu pendekatan, misalnya konseling realitas, tidak mengacu kepada behavioral, atau konseling ringkas berupa solusi, atau rasional emotif, tapi merupakan paduan.
Jadi untuk mencapai tujuan itu, maka Anda misalnya menggunakan paduan dari pendekatan-pendekatan teknik-teknik konseling yang ada. Itu pendekatan integratif. Misalnya saudara. Tapi saudara sudah mempelajari untuk sistematisnya seperti ini. Kalau saudara memilih pendekatan konseling realitas misalnya, maka pada saat pelaksanaannya yang mengikuti tahapan, prosedur, sintak konseling realitas misalnya, diantaranya ini. Di pembinaan hubungan baik, setelah terbina hubungan baik, lalu identifikasi keinginan saat ini, keinginan konseling. Apa tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan masalah yang dialaminya itu? Apa tujuannya? Keinginan kan tujuan, artinya apa yang ingin dicapai. Lalu untuk mencapai tujuan ini sejauh ini apa yang dilakukan, apa konseling lakukan? Misalnya dia mengeluhkan prestasi belajarnya rendah. Apa keinginannya? Ya, saya bisa misalnya belajar secara rutin minimal 1 jam setiap sore hari misalnya, supaya nanti mencapai prestasi belajar yang baik. Nah, apa yang dilakukan? Nah, identifikasi tingkah laku saat ini. Apa yang dilakukan akhir-akhir ini? Jarang belajar itu ya. Kalaupun belajar setelah ngantuk karena nonton TV, main gadget, HP misalnya itu ya. Ngobrol dengan temannya atau yang lain-lain. Nah itu mengidentifikasi tingkah laku saat ini misalnya gitu. Nah, lalu dibantu mengevaluasi tingkah laku saat ini. Nah, yang mengevaluasi bukan kita, bukan saudara sebagai konselornya, tapi konselinya. Kalau Anda terus-menerus misalnya main gadget, tidur larut malam, jarang belajar, apakah bisa belajar rutin seperti sekarang sehingga prestasi belajar meningkat? Tentu tidak. Kalau tidak, apa yang akan dilakukan? Nah, ini pernyataan tingkah laku yang perlu tanggung jawab. Ya, gitu. Nah, harapannya Anda bantu konseli untuk merencanakan secara spesifik apa perilaku yang akan dilakukan. Misalnya, supaya bisa belajar rutin 1 jam setiap hari, apa yang akan dilakukan? Nah ini. Dan terakhir, kalau sudah ditemukan, diakhiri. Nah, ini misalnya saudara-saudara, salah satu sintak dari konseling realitas. Nah, kalau saudara menggunakan konseling behavioral misalnya untuk membantu konseling mencapai itu yang diharapkan, maka ini pembinaan hubungan baik, terbina hubungannya, lalu setelah itu penetapan masalahnya, apa masalah yang ada, apa antesidennya, apa konsekuennya misalnya, apalah masalah yang dia alami. Nah, setelah masalahnya ditemukan, misalnya dia keterampilan bersosialisasinya rendah, ya, itu ya. Apa tujuan yang dicapai? Supaya misalnya secara umum siswa dapat bersosialisasi dengan teman sehingga lalu dia punya teman. Itu secara umum. Secara khusus apa? Bisa memulai pembicaraan dan seterusnya. Nah, setelah ditentukan tujuannya, dapat bersosialisasi misalnya. Yang pertama misalnya bisa memulai pembicaraan dengan teman baru misalnya. Maka apa teknik yang akan digunakan? Misalnya. Simulasi misalnya, permainan peran, atau pelatihan tingkah laku, atau apa. Nah setelah teknik dipilih lalu digunakan, ya dinilai keberhasilannya. Sampai seberapa jauh membantu konseling mencapai tujuannya. Lalu diakhiri. Nah saudara-saudara biasanya di konseling behavioral kaya dengan format-format self-help itu. Format-format bantu diri. Nah silakan saudara itu baca-baca lagi buku-buku konselingnya. Supaya layanan konseling yang Anda berikan kepada siswa itu menjadi lebih efektif dan efisien. Atau media-media yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku konseling. Nah, kalau Anda memilih konseling ringkas berfokus solusi, kalau menurut Anda tujuan yang dicapai, tujuan
yang harus dicapai oleh konseli atau kompetensi yang harus dikuasai konseli itu cocok dengan KRBS, maka ya ini, setelah terbina hubungan baik, lalu tetapkan tujuan. Apa tujuan yang ingin kamu capai? Misalnya tadi, siswa mengalami kesulitan bergaul dengan temannya. Apa yang ingin kamu capai berkaitan dengan masalahmu itu? Ya saya ingin ya bisa, misalnya memulai pertemanan dengan teman sebangku saya, dengan teman bangku sebelah saya. Ini kelihatannya bagi kita bukan masalah, tapi bagi siswa tertentu ini masalah besar, saudara-saudara. Karena di rumah dia mungkin tidak punya kakak, punya adik, jadi anak tunggal, jauh tetangga, misalnya hidup dengan pembantu, sehingga barangkali keterampilannya kurang, orang tuanya pada sibuk misalnya. Jadi apa tujuan? Nah, biasanya kalau di konseling ringkas berfokus solusi itu, penetapan tujuan itu dengan menggunakan pertanyaan keajaiban. Nah, silakan Anda pelajari. Lalu setelah tujuan ditemukan, kemudian ya menetapkan dan pelaksanaan solusi. Nah, untuk bisa menemukan solusi ini biasanya kanselor menggunakan pertanyaan eksepsi. Pada saat-saat yang bagaimana kamu bisa dekat dengan temanmu, bisa berbicara. Yang biasanya kalau jumpa dengan teman itu diam. Oke, baik. Nah, setelah ditemukan solusinya dan bagaimana penggunaannya, kemudian diakhiri. Nah, sebelum diakhiri biasanya itu untuk menilai seberapa jauh konseling ini membantu konseli, ada pertanyaan berskala atau scaling question, ya itu. Dan lalu diakhiri atau mungkin menetapkan atau menegosiasikan pertemuan lanjutan. Atau mungkin saudara menggunakan ini, konseling rasional emotif behavior, karena menurut Anda siswa mengalami masalah karena kental dengan pandangan, persepsi, atau pikiran yang irasional, pikiran yang tidak produktif, misalnya saudara-saudara, pikiran yang negatif tentang diri, mungkin juga orang dan lingkungannya. Karena itu Anda misalnya menggunakan konseling rasional emotif ini. Ya, bina hubungan baik dengan konseli, lalu setelah terbina lalu ungkapkan masalah. Ungkapan masalahnya, dia sedang apa, merasa apa, bagaimana. Lalu saudara bantu jelaskan hubungan antara itu A, B, C, D, E, kalau perlu F, G, dan seterusnya. Paling tidak antecedent, kan gitu ya, belief, gitu, consequence, paling tidak itu. Bagaimana kaitan antara ketiganya. Nah, setelah terungkap masalahnya, kemudian Anda bantu konseli untuk menemukan apa pandangan atau apa persepsi atau apa pikiran yang negatif, itu yang irasional, yang membuat dia sekarang mengalami masalah psikologis seperti sekarang. Dia takutnya bukan main untuk masuk sekolah misalnya. Gemetarannya bukan main kalau bertemu dengan lawan jenis misalnya. Atau dia keluh tidak bisa berbicara di depan kelas. Ya, itu. Apa sih pikiran di balik itu, pikiran rasional di balik itu. Nah, setelah ditemukan, kemudian dibantu untuk reorganisasi pikiran irasional itu dengan menggunakan teknik-teknik behavioristik, teknik emotif, evokatif, dan teknik kognitif kan. Jadi diubah
cara pandangnya dengan menggunakan teknik-teknik kognitif, kemudian juga diikuti dengan perubahan perilakunya dengan teknik-teknik behavioristik, dan juga emosinya diubah juga dengan teknik-teknik emotif evokatif, sehingga harapannya siswa itu bisa berubah mencapai tujuan yang diharapkan, kan gitu saudara-saudara. Dan harapannya kalau konseli menyadari akan masalah yang dialami karena pikiran yang tidak tepat, yang irrasional, yang tidak produktif tentang apa yang dihadapi, kemudian dia mengubahnya dengan pikiran yang rasional gitu ya, yang produktif, yang positif, kemudian lalu konseli berubah dari segi tingkah lakunya, tindakannya. Kalau sudah seperti itu, berarti kita akhiri konseling. Ini saya kira pokok-pokok kalau Anda menggunakan ini. Tapi silakan menggunakan pendekatan yang lain menurut Anda yang lebih cocok dengan masalah dan tujuan yang ingin dibantu pada diri konseli atau konseli-konseli yang saudara bantu itu. Baik, itu saat konseling. Nah, berikutnya adalah kajian pelaksanaan konseling berkaitan dengan konseling kelompok. Kalau tadi kan konseling individual gitu ya. Oke. Nah, secara umum pada dasarnya sama, hanya yang membedakan kalau di konseling kelompok pada tahap intinya ini, pada tahap kegiatan, saudara-saudara. Untuk memudahkan konseling kelompok umumnya seperti ini, misalnya melalui tahap pembentukan, peralihan, kegiatan atau inti ini, dan juga pengakhiran. Tapi ada yang mengemukakan hanya kegiatan pembentukan atau pembukaan atau hubungan baik atau pendahuluan di sini ya. Lalu kegiatan inti dan pengakhiran. Jadi ada yang memasukkan ini, memadukan kegiatan peralihan atau tahap peralihan, ada yang tidak. Nah, sekarang ini saya masukkan semua ini tahapannya. Tahap pembentukan, atau pembukaan, atau pendahuluan ini. Tahap peralihan, tahap kegiatan atau inti ini ya. Atau tahap tengah, ada bilang begitu. Dan tahap akhir, atau tahap pengakhiran. Nah, kalau tadi itu konseling individu, saudara-saudara, nah ini, Anda mungkin memilih pendekatan. Nah, kalau konseling kelompok, Anda bisa terapkan seperti ini tadi. Nah, jadi, kalau kasus yang Anda bantu dengan tujuan yang ditetapkan itu lebih cocok misalnya, dan juga karakteristik siswanya atau konseli itu lebih cocok untuk konseling kelompok, maka disertakan dalam konseling kelompok ini. Nah, silakan, ini ada tahap pembentukan ya seperti pemilihan hubungan baik, menjelaskan tujuan, asas-asas dan seterusnya. Ya pokok-pokok saudara-saudara, jangan terlalu lama. Yang penting di tahap pembentukan ini terbina hubungan baik dengan konseli atau anggota kelompok dan antar anggota kelompok, dan juga konseli itu tahu apa tujuan yang dicapai dari konseling kelompok ini dan bagaimana cara melakukannya. Kalau peralihan ini sebetulnya adalah tahap untuk menjembatani antara tahap pembentukan, tahap pembukaan yang umumnya aman pada diri konseli untuk memasuki tahap kegiatan atau tahap yang sangat sulit, karena di sini konseli harus mengungkapkan dirinya yang mungkin sebelum belum pernah dikemukakan pada orang lain. Jadi, ini ada konselor, ada anggota kelompok yang lain. Karena itu maka perlu ada kegiatan peralihan itu, saudara-saudara, sehingga konseli itu siap. Jadi di kegiatan peralihan ini ya semacam Anda
awas, perhatikan, amati bagaimana perilaku verbal maupun non-verbal konseling itu. Kalau kira-kira siap, atau misalnya dikemukakan bagaimana setelah kita misalnya perkenalan atau bincang-bincang tadi, kita akan masuki untuk pembahasan apa tujuan yang saudara bawa ke dalam konseling ini. Kalau iya, masuk di kegiatan ini. Nah ini saudara-saudara secara umum di tahap kegiatan, tahap inti itu pengungkapan masalah di setiap anggota kelompok. Jadi setiap anggota kelompok mungkin mengungkapkan masalah-masalah apa yang masalah-masalah yang dialami ya, satu persatu. Kalau ada 5 orang atau 4 orang, bisa saja meskipun itu masalahnya mirip dalam artian masalah belajar semua misalnya, tapi yang satu mungkin masalahnya berkenaan dengan bagaimana konsentrasi, yang satunya bagaimana berkenaan dengan cara membuat catatan, yang satunya bagaimana cara menggarisbawahi dan seterusnya. Lalu berikutnya setelah dikemukakan masing-masing masalah yang dialami anggota kelompok, saudara-saudara ini lalu penentuan peringkat masalah yang akan dibahas berdasarkan kesepakatan bersama. Misalnya dari 4 atau 3 masalah yang sudah dikemukakan oleh masing-masing itu, mana kira-kira yang akan dibahas terlebih dahulu. Bisa begini, atau kalau menurut saudara-saudara masalahnya relatif sama-sama misalnya kurang disiplin, sama-sama masalah belajar, relatif ya. Relatif. Maka mungkin dibahas bersama saja. Sebenarnya apa sih masalah yang dialami, kemudian mengapa masalah itu muncul, lalu kira-kira apa yang akan dilakukan. Bisa saja dibahas secara keseluruhan seperti itu. Atau dibahas satu persatu masalah setiap anggota. Jadi meskipun hanya seorang yang dibahas masalahnya, tapi yang lain kan belajar, saudara-saudara. Nah, itu nilai guna dari konseling kelompok. Jadi kalau sudah ditetapkan dari 5 siswa, 5 konseling itu, misalnya konseling yang pertama aja Pak karena gini-gini nih, oke baik. Lalu ya dibahas secara luas mendalam dan tuntas masalah yang mendapat perhatian pertama dengan pendekatan yang digunakan. Jadi kalau saudara misalnya akan menggunakan konseling kelompok yang saudara lakukan ini akan menggunakan konseling realita, ya silakan tahapannya dengan konseling realita. Jadi membahas masalah itu, membahas masalah yang disepakati untuk dibahas ini dengan konseling realita. Misalnya tadi siswa yang prestasi belajarnya rendah, dengan konseling realita apa? Ya sudah, apa tujuan yang dicapai, apa yang dilakukan akhir-akhir ini berkaitan dengan belajarnya, lalu dievaluasi, setelah dievaluasi lalu apa rencana yang akan dilakukan dan seterusnya. Dan demikian pula kalau Anda menggunakan pendekatan yang lain maka mengikuti tahapannya. Di sini saudara-saudara nanti yang membedakan dengan yang lain. Lalu setelah kalau Anda memilih satu persatu anggota kelompok itu dibahas masalahnya, maka kalau satu sudah dibahas, kalau waktunya masih ada, ya lanjutkan dengan pembahasan masalah berikutnya. Maksudnya masalah anggota berikutnya. Setelah selesai ini ya sudah diakhiri. Lalu minta pesan dari mereka, penilaiannya. Dan kalau mungkin ada pertemuan berikutnya, kapan pertemuan itu akan dilakukan, gitu, saudara-saudara. Nah ini kegiatan saat konseling untuk konseling kelompok, yang tadi konseling individu. Nah setelah selesai berikutnya adalah kegiatan pasca konseling, saudara-saudara. Ini ada kegiatan pra-konseling, ada kegiatan saat terjadinya konseling, ada kegiatan pasca konseling setelah konseling dilakukan, artinya setelah pertemuan itu dilakukan, saudara-saudara. Nah ini kira-kira, jadi Anda mengevaluasi pelaksanaan konseling secara umum, evaluasi sumatif lah gitu. Penilaian yang ada di dalam proses konseling, yang pada saat konseling itu semacam evaluasi formatif. Nah, ini di sini. Jadi Anda lakukan evaluasi, assessment, penilaian. Bagaimana
pelaksanaan tahapan konseling, kalau Anda menggunakan konseling ringkas berfokus solusi misalnya, apakah sudah seperti di teori? Dari pembinaan hubungan baik, penetapan tujuan, lalu penetapan solusi dan pelaksanaannya, kemudian akhir apa begitu. Lalu berikutnya adalah hasil. Kalau tujuannya agar siswa itu mampu memulai pembicaraan dengan orang atau teman yang baru dikenal, maka apakah siswa atau konselor yang kita bantu, individual maupun kelompok, mencapai apa yang ditentukan atau diharapkan itu, saudara-saudara. Nah, ini hasilnya ya. Nah, karena itu maka akan sangat mendukung bagi kegiatan belajar saudara dalam melaksanakan konseling kalau saudara-saudara memiliki catatan tentang ini evaluasi pelaksanaan konseling itu, kemajuan pencapaian konseling bagi tujuan yang ingin dicapai, saudara-saudara. Jadi catatan tentang perkembangan konseling misalnya, catatan tentang pelaksanaan konseling gitu, saudara. Karena seorang konselor kan harus terus melakukan refleksi untuk meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kapabilitasnya, kan gitu, saudara. Jadi setiap selesai melaksanakan konseling, maka harapannya saudara-saudara membuat catatan tentang misalnya pelaksanaan prosesnya bagaimana, hasil yang dicapai pada pertemuan itu bagaimana, atau pada saat Anda mengikuti perkembangan konseling bagaimana. Berikutnya saudara-saudara tindak lanjut konseling. Jadi berdasarkan evaluasi ini lalu melakukan tindak lanjut, yaitu layanan lanjutan. Misalnya pertemuan pertama, di pertemuan pertama apakah konseling individu atau kelompok, maka berdasarkan evaluasinya misalnya diperlukan pertemuan berikutnya misalnya. Maka Anda dengan konseli atau para konseli itu membuat kesepakatan tentang layanan berikutnya. Atau misalnya kalau tadi Anda bantu konseli siswa itu dengan konseling individu, mungkin tindak lanjutnya, nah keterampilannya sudah didapat misalnya, sudah apa ya, pengetahuan dan keterampilan bersosialisasi misalnya sudah didapat, mereka sudah berlatih, tapi ini perlu lingkungan untuk berlatih secara aman. Maka ini misalnya di tindak lanjutnya berikan layanan konseling kelompok. Atau misalnya ada masalah atau tujuan lain. Jadi masalah atau tujuan yang dibahas dalam pertemuan konseling, dibantu oleh konseling itu sudah tercapai, sudah tanda petik terselesaikan, mungkin ada masalah yang lain, tujuan yang lain yang perlu dibantu. Lalu setelah evaluasi dilakukan, tidak lanjut, maka saudara-saudara membuat ini laporan konseling. Kalau mahasiswa yang sedang PLP ini, saudara-saudara, maka perlu membuat laporan. Dan saudara kan punya buku, mestinya nanti buku jurnal ya, buku jurnal. Nah, silakan ditulis berdasarkan buku jurnal yang Anda miliki, maka Anda bisa lebih mudah melakukan penyusunan laporan konseling, apakah konseling individu maupun konseling kelompok. Tapi seharusnya demikian. Dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut, lalu pembuatan laporannya. Itu saudara-saudara berkaitan dengan kajian pelaksanaan konseling gitu ya. Mulai dari kegiatan konseling, lalu kegiatan saat konseling, apakah konseling individu atau
konseling kelompok, kemudian kegiatan pasca konseling. Harapannya kalau saudara-saudara ikuti satu persatu secara teliti dan bersungguh-sungguh, kemungkinan saudara akan lebih mudah meningkatkan penguasaan terhadap kompetensi konseling, apakah individu maupun kelompok. Nah, saudara-saudara, supaya konseling yang Anda lakukan itu menjadi lebih efektif dan efisien, maka perlu dilakukan perencanaan. Karena itu maka kita masuki ini pengembangan RPL konseling, saudara-saudara. Bagi saudara sebagai peserta PPL, ini sangat penting belajar mengembangkan RPL konseling. Sehingga konseling yang dilakukan itu tidak sembarangan, tidak acak-acakan, tapi secara sistematis berbasis teori yang saudara kuasai. Gitu, saudara. Nah, untuk mengembangkan RPL konseling ini pokok-pokoknya identifikasi kasus seperti tadi. Anda menemukan konseli dan atau para konseli yang memerlukan bantuan konseling. Apakah konseling individual atau konseling kelompok. Lalu, apa tujuan diselenggarakan layanan konseling terhadap konseli atau para konseli yang Anda temukan itu tadi? Nah, tujuan ini mempengaruhi ini penetapan, pendekatan, teknik, dan media konseling yang akan saudara gunakan. Lalu, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, tujuan dalam membantu kasus ini melalui konseling dengan pendekatan teknik dan media tertentu, itu kira-kira diperlukan berapa lama waktunya, berapa kali pertemuan. Kalau alokasi waktu menit, 1 jam pelajaran di SMP sekitar 40 menit ya. Kalau di SMA, SMK 45 menit. Jadi kira-kira butuh berapa jam untuk membantu konseling mencapai tujuan yang diharapkan. Apa 2 kali 40 menit kalau di SMP, atau 2 kali 45 kalau di SMA, SMK, atau 1 kali, atau dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pencapaian tujuan, maka perlu perencanaan evaluasi konselingnya ini. Apa tujuannya? Lalu bagaimana cara mengidentifikasi bahwa atau mengetahui bahwa tujuan itu tercapai atau belum. Prosesnya dilaksanakan tidak sesuai dengan teori atau pendekatan yang digunakan itu, maka Anda perlu merencanakan evaluasi. Untuk evaluasi proses, apa yang akan dievaluasi, yang akan diakses, yang akan dinilai, yang akan diukur. Lalu caranya bagaimana? Untuk hasil, apa yang akan yang ingin diketahui, yang akan diukur, yang akan dinilai, dan bagaimana caranya. Nah, setelah ini, saudara-saudara, lalu Anda menyusun RPL konseling, apakah individu maupun kelompok. Ya, untuk itu maka rumuskan identitas RPL konselingnya nanti ini ya. Lalu rumuskan tujuan konselingnya, rumuskan pendekatan teknik dan media konseling yang digunakan untuk mencapai tujuan ini. Lalu rumuskan langkah-langkah konselingnya untuk mendukung
pendekatan teknik dan media konselingnya ini, lalu dirumuskan evaluasinya, kan gitu, saudara-saudara. Kalau ini identitas ya, misalnya berkenaan dengan komponen layanan, bidang layanan, masalah yang akan dibantu atau dibahas itu apa, siapa yang menjadi konselingnya, individual atau kelompok, kan gitu, saudara-saudara. Kalau tujuannya apa yang ingin dicapai, atau kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap yang ingin dicapai, dikuasai oleh konseling yang Anda bantu itu. Lalu berikutnya, untuk mencapai tujuan ini, silakan Anda pilih pendekatan konseling yang mana yang cocok, teknik yang mana yang pas, media apa yang juga mendukung. Lalu langkah-langkah konselingnya bagaimana dan asesmennya bagaimana. Nah, saudara sudah belajar dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, saudara-saudara, dan juga dari perkuliahan, RPP kalau dalam pembelajaran, RPL kalau dalam bimbingan konseling itu, yang pokok menurut aturan itu, yang menurut aturan ya, yang pokok itu adalah tujuan, penetapan tujuan, penetapan langkah-langkah, dan penetapan asesmennya atau evaluasinya. Ini kan sudah ada. Oke. Yang lain sunnah. Tapi saya kira saudara yang sedang belajar itu penting itu. Ini pendekatan teknik dan media itu juga dimasukkan selain tujuan, langkah-langkah, dan evaluasinya. Bahkan kalau menurut saya diperlukan juga lampiran mestinya, saudara-saudara ya. Medianya kayak apa, perlu penjelasannya supaya pembimbing itu paham itu apa yang Anda lakukan. Lalu kalau menggunakan instrumennya apa, berupa instrumen, misalnya instrumen untuk mengetahui perubahan tingkah laku konseli sebagai hasil dari konseling misalnya. Anda menggunakan instrumen pengumpul data, apakah tes atau non-tes. Kalau non-tes kayak apa, kalau tes kayak apa, dan seterusnya. Nah, berikut ini saudara-saudara, mungkin ini salah satu contoh ya, yang mungkin Anda bisa kembangkan. Ini misalnya RPL konseling individual. Ini satu halaman, dan berisi 3 komponen pokok, yaitu tujuan, langkah, evaluasi. Nah, ini pokok-pokok saudara. Nah, saudara akan lebih bagus kalau ada lampirannya nanti. Misalnya, media yang digunakan apa, kalau memang ada deskripsinya, instrumennya kayak apa, atau mungkin ada materi konselingnya misalnya. Atau video konselingnya kayak apa misalnya, saudara-saudara. Ini ada, tentu saudara nanti pada waktu membuat tidak persis seperti ini, tapi ini dikaitkan dengan masalah tujuan yang akan saudara bantu. Sering mahasiswa misalnya membuat RPL bimbingan, RPL konseling, nulis plek sama seperti yang ada di POP, pedoman operasional itu, pelayanan bimbingan konseling itu, untuk pendidikan dasar dan menengah. Nah, maksud saya, kaitkan dengan masalah atau topik yang akan Anda gunakan sebagai bahan layanan konseling atau layanan bimbingan kan. Nah, ini identitas RPL. Komponennya ini layanan responsif, bidang layanan pribadi. Masalahnya nih kekurang disiplinan ya, disiplin yang rendah, kekurang disiplinan masuk kelas tepat waktu. Ini sasarannya kelas 7 pertama. Ini konseling individual mesti seorang ya. Nah, ini hati-hati saudara-saudara. Identitas konseling kita harus disamarkan kalaupun ada nama dan data-datanya. Apalagi kalau ini misalnya Anda penyimpanannya dalam bentuk simpanan di drive, di online ini. Ya, hati-hati jangan sampai misalnya data-data rahasia konseling itu
dibobol, diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu maka menggunakan kode, ya, atau nama samaran. Nah itu saudara-saudara. Ini asas kerahasiaannya di situ ya. Asas kerahasiaan, asas penghargaan itu juga akan hak privasi dan martabat individu yang harus kita lindungi. Ini waktunya 1 kali 40 menit apa? Ini SMP ya, SMP Dasar Waskita. Apa tujuan konselingnya ini? Siswa mampu berdisiplin masuk kelas selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran pertama dimulai setiap hari. Nah, ini. Pendekatan yang digunakan apa? KRBS, konseling ringkas berbasis solusi. Miracle question, exception question, scaling question, WhatsApp, video call. Nah ini saudara-saudara. Langkah-langkahnya ini, penetapan hubungan baik, silahkan ini. Penetapan tujuan, ini juga. Penetapan pelaksanaan solusi, ini langkah-langkah di KRBS. Evaluasinya ini untuk proses, untuk hasil. Nah, ini konselor, ini kepala sekolahnya. Ini yang konseling individu. Yang berikutnya, saudara-saudara. Nah, ini konseling kelompoknya, saudara-saudara, singkat ya. Ini sudah waktunya habis. Iya. Oke, ini. Silakan ini, saudara pelajari lebih lanjut, saudara-saudara. Itu. Nah, ini untuk setting kelompok. Kalau tadi setting konseling individu. Itu saya kira pokok-pokok, saudara-saudara. Tentang kajian konseling dan penyusunan RPL konseling. Nah, saudara-saudara, itu tadi materi atau ya, bahan belajar saudara untuk kajian konseling dan penyusunan RPL konseling. Saya berharap saudara bertumbuh dan berkembang kompetensi profesional saudara sebagai calon konselor masa depan bersama konselor Amung dan dosen pembimbing dalam bidang konseling, apakah individual maupun konseling kelompok. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.